Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara untuk membuat video untuk ujian kinerja ya, ataupun sering disebut UKIN untuk PPG piloting bagi guru tertentu. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu kita lihat terlebih dahulu ya. Jadi untuk periode di sini Bapak Ibu untuk pelaksanaan UKIN ya. Nah, pelaksanaan UKIN di sini kita lihat yaitu periode untuk unggah dokumennya. Di sini pada tanggal 11 sampai dengan 15 September. Nah, berarti sebelum tanggal 11 kita sudah membuat video dan juga modul ajar ya untuk diupload di laman UKPPPG ya. Nah, di sini kita lihat ya, Bapak Ibu, eh, ada dua jenis yang harus diupload yaitu eh, modul ajar dan juga video. Nah, video dibagi dua ya. Nah, nanti ada video yang asli dan juga video diedit. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk ujian kinerja ya atau UKIN. Ujian kinerja atau UKIN dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Alokasi waktu untuk UKIN sebanyak 2 jam pelajaran atau 2 JP ya, kecuali pada guru PAUD atau TK, pendidikan khusus, BK, dan mata pelajaran produktif SMK yang durasinya disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, jadi di sini berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi 2 JP ini di SD berbeda, di PAUD berbeda, kemudian di pendidikan khusus berbeda, di BK berbeda, dan juga di SMK juga berbeda. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu disesuaikan. Nah, kemudian yang harus dipersiapkan untuk ujian kinerja ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengikuti ujian kinerja, Bapak Ibu harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Nah, pastinya di sini Bapak Ibu silahkan ya untuk menyiapkan perangkat pembelajaran. Nah, apa itu perangkat pembelajaran? Nah, Bapak Ibu nanti silahkan siapkan modul ajar ataupun RPP ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan kurikulum Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ya hasil perkuliahan yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Kemudian di sini hasil pengembangan sendiri. Nah, ini tidak boleh di-copy punya orang lain Bapak Ibu ya ataupun plagiasi ataupun duplikat punya orang lain. Nah, di sini kemudian dokumen kurikulum sesuai dengan fase atau tahapnya. Nah, ini misal di SD di sini kelas 1 fase A dan juga tahapannya ya dan seterusnya. Kemudian di sini kita lihat lagi perangkat pembelajaran diunggah ke sistem yang disiapkan oleh BPPP ya. Nah, jadi dengan nama file perangkat pembelajaran, nama mahasiswa, kemudian underscore NIM ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita lihat penilaian perangkat pembelajaran. Kemudian di sini kita lihat penilaian perangkat pembelajaran adalah penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung proses dalam praktik pembelajaran berupa instrumen, dokumen, alat bantu seperti peraga termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran atau modul ajar atau rencana pelaksanaan layanan untuk bimbingan konseling. Nah, ini untuk nilai yang akan dinilai ya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu nanti apa saja yang akan dinilai, yaitu di sini kita lihat ya, instrumen. Ini dia, ini yang akan dinilai nantinya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang akan dinilai di modul ajar ataupun RPP Bapak Ibu. Nah, bagaimana komponen-komponen ini ya? Pasti Bapak Ibu sering bertanya, bagaimana isi dari modul ajar ataupun RPP? Nah, ini saya akan berikan kerangkanya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah komponen modul ajar yang resmi dari Kemendikbud ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat ya, secara umum modul ajar yang dikontribusikan di platform Mereka Mengajar memiliki ketentuan komponen minimum sesuai dengan panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, di sini kita lihat ya, yang pertama di sini ada tujuan pembelajaran, kemudian rencana asesmen di awal dan akhir pembelajaran,
Kemudian di sini langkah pembelajaran, kemudian media pembelajaran. Namun, untuk menunjang keterbacaan dan kemudahan pencarian modul ajar untuk pengguna, modul ajar yang ditayangkan di platform Merdeka Mengajar terdiri dari komponen sebagai berikut ya. Nah, ini sudah lengkap sekali Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada informasi umum ya. Nah, di sini jenis satuan Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu ketik nanti satuannya apa. SD, SMP, SMA ya. Kemudian di sini fase dan kelas. Nah, di sini fase kelas berapa? Misal Bapak Ibu kelas 3 SD atau kelas 2 SMP, kelas 1 SMP, kelas 3 SMA. Nah, kemudian mata pelajaran. Nah, di sini bisa jadi IPA, IPS, ataupun IPAS, BCOK, dan lain-lain. Kemudian di sini ada penanda khusus. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, sini ada tanda bintang ya. Kita lihat di bawah Bapak Ibu. Sini untuk tanda bintang 1, komponen wajib diisi untuk modul ajar jenis satuan pendidikan SLB. Nah, ini untuk SLB Bapak Ibu ya. Ini untuk SLB. Nah, kemudian di sini judul modul ajar. Nah, pelajarannya apa? Kemudian di sini deskripsi umum modul ajar ya. Jadi deskripsikan. Dan juga di sini ada identitas penulis. Nah, ini pasti udah Bapak Ibu sudah tahu ya. Kemudian gambar sampul. Nah, ini opsional Bapak Ibu ya. Boleh menggunakan gambar sampul dan juga boleh tidak. Nah, kemudian lanjut ke dalam tujuan modul ya Bapak Ibu ya. Untuk nomor 2 di sini ada tujuan modul. Nah, di sini kita lihat pemilihan penggunaan referensi ATP ya ataupun alur tujuan pembelajaran yang digunakan sebagai acuan penyusunan tujuan pembelajaran dari keseluruhan modul ajar. Nah, kemudian setelah tujuan ini sudah ditulis yang berisikan ATP ya Bapak Ibu ya, CP dan ATP, capaian pembelajaran dan juga alur tujuan pembelajaran, maka di sini Bapak Ibu menambahkan yang ketiga yaitu di sini rancangan penggunaan. Nah, di rancangan penggunaan ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini untuk alokasi waktunya berapa JP ya, Bapak Ibu ya. Nah, misal 2 JP karena di sini yang diminta untuk mungkin adalah 2 JP. Kemudian di sini penentuan moda pembelajaran. Nah, ini opsional Bapak Ibu ya. Kemudian target murid juga opsional, jumlah murid, sarana dan prasarana, prasyarat kompetensi. Nah, ini boleh Bapak Ibu tambahkan dan juga boleh tidak ya. Kemudian kita lihat lagi nomor 4. Di sini Bapak Ibu ada materi asesmen dan referensi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan rancangan modul ya. Di sini modul ajar ataupun RPP. Nah, di sini mengikuti ketentuan komponen minimum pada panduan pembelajaran dan asesmen. Modul ajar utuh setidaknya harus mencakup. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajaran, rencana asesmen, detail aktivitas, dan media pembelajaran. Nah, kemudian di sini materinya ya Bapak Ibu ya. Nah, materinya itu mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan juga penutup ya. Di sini ada judul materi dan juga rangkuman kegiatan. Nah, ini asesmen ya, tidak boleh lupa. Apabila masih diperlukan asesmen tambahan ataupun alternatif, maka kontributor dapat mengunggah pada kolom asesmen yang tersedia. Jika tidak, kontributor dapat memilih sudah terlampir dalam modul utuh ya. Nah, jangan lupa nanti sampai dengan refleksi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini referensi ataupun sumber belajar ya. Nah, ini opsional apabila diperlukan referensi materi lain bersumber dari PMM atau sumber lain yang kredibel, maka kontributor dapat mengunggah tautan referensi tersebut pada kolom referensi yang tersedia. Nah, Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu di sini tidak untuk mendownload ya dari internet untuk Bapak Ibu unggah untuk ujian kinerja karena nanti akan terdeteksi untuk plagiasi ataupun duplikasi. Bapak Ibu silahkan untuk buat sendiri. Nah, setelah Bapak Ibu membuat modul ajar, kemudian Bapak Ibu dapat untuk membuat video praktik pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu akan membuat video praktik pembelajaran. Sini kita lihat yaitu menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Nah, jadi yang tadi sudah kita membuat modul ajar, kemudian di sini direkam dengan durasi 2 jam ya. Ini juga sudah dengan format MP4 di sini Bapak Ibu. Dan formatnya MP4 ya agar nanti bisa dibuka. Kemudian di sini kita lihat lagi gambar harus fokus, suara jelas dan video stabil. Nah, jadi suaranya, gambarnya harus fokus, tidak boleh ngeblur dan juga lainnya ya. Kemudian suara ibu pada saat mengajar juga bapak ibu harus jelas suaranya. Jadi agar tahu apa yang sedang dijelaskan kepada siswa-siswinya.
Juga video tidak harus stabil di sini Bapak Ibu ya. Mananya di sini Bapak Ibu tidak boleh menggoyang-goyangkan ya. Nah, jadi Bapak Ibu agar stabil silahkan gunakan tripod ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran ya, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan penutup ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini tidak ada penambahan aksesoris ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk menambahkan profil sekolah pada awal pembelajaran, kemudian profil peserta. Nah, ini tidak perlu ditambahkan ataupun latar belakang musik ini tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi mengganggu untuk pendengaran ataupun suara pada saat Bapak Ibu pembelajaran. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, video diunggah dari rekaman 2JP ya. Di sini ada video utuh, nama mahasiswa dan juga NIM ya. Kemudian di sini video berdurasi edit ya, yaitu durasinya 20 sampai dengan 30 menit. Dengan memilih bagian-bagian penting ya. Nah, bagian penting itu yang mana? Tentang yang pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan juga penutup ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian itu nanti dirangkum ya ataupun diedit dipersingkat menjadi 30 menit ya, Bapak Ibu ya. Kemudian nama juga diubah menjadi video edit underscore nama mahasiswa underscore new. Nah, di sini ketentuan unggah file perangkat pembelajarannya disimpan di Google Drive ya, masing-masing mahasiswa dan juga nanti linknya akan ditautkan ke eh, web ya, web yang sudah disediakan nantinya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan ya untuk modul ajar dan juga video utuh dan video edit. Jadi nanti namanya dibuat seperti ini Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan ya. Nah, di sini perangkat pembelajaran underscore nama Bapak Ibu, nama mahasiswa, kemudian underscore NIM Bapak Ibu. Nah, juga video utuh juga sama Bapak Ibu ya. Jadi video utuh underscore Pak Guru atau nama mahasiswa di sini kemudian underscore NIM. Dan juga video edit yang sudah diedit ini namanya juga harus seperti ini ya, karena sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, ini 3 bahan yang harus disiapkan untuk Bapak Ibu upload ke Google Drive dan nanti linknya akan ditautkan ke UKP PPG ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk video apa yang akan dinilai ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat penilaian terhadap kompetensi peserta PPG dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif di kelas melalui praktik pembelajaran secara real dan diunggah melalui platform ujian. Video praktik pembelajaran yang direkam dan diunggah bukan berasal dari video praktik saat PPL atau tugas perkuliahan lainnya. Adapun untuk penilaian praktik pembelajaran di bimbingan konseling disesuaikan dengan video bimbingan klasikal. Nah, ini adalah sumbernya dari surat Kemendikbud ya yang sudah dikeluarkan tentang pelaksanaan UKP PPG bagi guru tertentu periode 2 tahun 2020. Nah, surat ini dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2024. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk prosedur UKIN-nya, Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini untuk prosedur UKIN, sebelum mengikuti ujian, peserta menyiapkan bahan ujian kinerja baik perangkat pembelajaran maupun video praktik pembelajaran ini yang sudah kita bahas tadi. Kemudian perangkat menyiapkan perangkat komputer atau laptop untuk mengunggah bahan ujian kinerja untuk selanjutnya diunggah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini jadwalnya pada tanggal 11 sampai dengan 15 September 2024. Kemudian pada saat pelaksanaan, peserta UKP PPG mengunggah perangkat dan video praktik pembelajaran sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah dijelaskan di bagian atas. Ini sama juga ya, Bapak Ibu ya. Kemudian setelah pelaksanaan, peserta mengakhiri UKIN setelah dokumen terunggah dengan lengkap. Nah, jadi dengan lengkap maknanya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah mengunggah rancangan pembelajaran, kemudian sudah mengunggah video utuh dan juga sudah mengunggah video edit Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh untuk mengupload ya, mengupload video ke Google Drive. Nah, Bapak Ibu silahkan ya Bapak Ibu cari di Google dengan nama Google Drive ya di sini ya. Jadi Ibu silahkan klik Google Drive login Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu klik Google Drive login seperti ini Bapak Ibu, nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Muncul My Drive ya. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan ya Bapak Ibu di sini klik New Bapak Ibu, klik New. Kemudian silahkan
new folder, Bapak Ibu ya. Klik new folder, kemudian Bapak Ibu silahkan untuk berikan nama foldernya. Di sini saya berikan ujian kinerja PPG ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik create. Setelah Bapak Ibu ini sudah muncul di sini Bapak Ibu ya. Untuk foldernya kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan menambahkan file eh, rancangan pembelajaran dan juga video ya. Caranya sama juga seperti tadi. Kita klik new di sini Bapak Ibu, klik new. Kemudian file upload. Nah, ini sudah ada file upload. Kita klik ya Bapak Ibu ya, file upload. Nah, setelah Bapak Ibu pilih file upload, kemudian di sini Bapak Ibu silahkan pilih filenya ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan pilih. Ini boleh langsung di-upload satu-satu dan juga Bapak Ibu boleh langsung di-blok seperti ini Bapak Ibu ya. Ini langsung kita klik open Bapak Ibu. Klik open, bisa upload. Nah, ini kita lihat di kanan bawah sudah proses ya. Proses untuk mengupload. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat sedang diupload. Nah, ini sudah selesai. Nah, jika nanti videonya filenya itu besar, nanti Bapak Ibu silahkan tunggu saja ya. Nah, pastikan internet Bapak Ibu nanti eh, internetnya itu lancar ya dan juga berkecepatan tinggi. Nah, setelah ini Bapak Ibu saya perlihatkan cara untuk membagikan ya agar nanti bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan klik di sini ya Bapak Ibu ya, di titik 3 ini. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih share di sini Bapak Ibu. Klik share. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih share ya. Nah, di share ini Bapak Ibu silahkan klik di bagian general access. Di sini Bapak Ibu silahkan pilih Kementerian Pendidikan, kemudian anyone with link atau siapa saja yang memiliki link ya, Bapak Ibu ya. Klik di sini. Nah, kemudian setelah kita pilih anyone with link, ini copy linknya kemudian nanti bakal dipastekan ke eh, platform ujian ya Bapak Ibu ya. Jadi kita klik selesai dulu. Kemudian yang lainnya juga sama Bapak Ibu, kita klik share. Kemudian kita pilih ke anyone with link semuanya di sini. Kemudian kita klik selesai dan juga yang ketiga juga sama. Di sini kita anyone with link ya. Nah, kita klik selesai. Nah, nanti linknya tinggal di copy saja Bapak Ibu. Nah, tinggal di copy saja linknya, kemudian di pastekan ke dalam platform ujian. Nah, bagaimana videonya? Ini saya akan berikan videonya ya. Akan berikan videonya. Nah, adalah video pada saat perekaman ya untuk video ujian kinerja. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, ini waktunya 1 jam 11 menit ataupun 70 menit. Ini untuk jenjang SD Bapak Ibu ya. Jadi 2 GP itu jenjang SD 70 menit. Nah, untuk SMP itu 90 menit dan juga SMA atau SMK nanti disesuaikan ya. Nah, di sini videonya itu lengkap ya. Rasa pembelajaran ini tidak boleh dipotong sama sekali Bapak Ibu. Nah, maknanya mulai dari awal, kemudian nanti pada saat berdoa anak-anak ya, Bapak Ibu ya. Kemudian pada saat pendahuluan dan juga masuk ke dalam kegiatan inti ya, Bapak Ibu ya. Nanti di sini Bapak Ibu tidak boleh memotongnya. Jadi video aslinya langsung diupload. Nah, kemudian kita lihat ya pada saat proses pembelajaran juga di sini kita lihat Bapak Ibu silahkan saja ya eh, dibiarkan dan tidak boleh dipotong. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini untuk file aslinya sampai dengan penutup ya Bapak Ibu ya, sampai dengan refleksi di sini. Kalau tidak salah saya sampai dengan refleksi ya. Kita lihat di sini sampai dengan refleksi. Nah, kemudian untuk video editnya nanti Bapak Ibu nanti silahkan pilih bagian-bagian yang penting saja ya. Jadi tidak harus misal anak-anak di sini sedang membuat ini ya,
buat LKPD di sini. Nah, ini nanti tidak usah full Bapak Ibu. Nanti silahkan disisipkan yang beberapa bagian saja yang penting sampai dengan 30 menit. Yang penting semua bagian pada modul ajar itu sudah ada di dalam video edit. Bapak Ibu ya. Nah, editnya menggunakan apa? Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Bapak Ibu di sini bisa menggunakan CapCut yang di komputer ya. Bisa Bapak Ibu gunakan CapCut di sini Bapak Ibu bisa edit ya karena di sini CapCut juga gratis ya untuk Bapak Ibu bisa gunakan. Dan juga aplikasi lain di sini Bapak Ibu bisa gunakan Filmora ya. Nah, jika ada aplikasi lain yang Bapak Ibu biasa gunakan boleh. Jadi tidak mesti yang ini ya Bapak Ibu ya. Boleh diedit di HP juga boleh, tidak mesti di komputer ya. Namun mungkin lebih nyaman mengeditnya di komputer karena lebih besar seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu hanya itu yang bisa saya berikan untuk informasi pada video ini. Jika Bapak Ibu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Kemudian Bapak Ibu silahkan share video ini kepada rekan-rekan guru PPG yang membutuhkan. Dan silahkan Bapak Ibu komentar di kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan juga Bapak Ibu jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.